Kemarin ada yang bertanya, ketika saya nggak punya kamera dan modalnya cuma smartphone atau handphone, apakah saya bisa mulai jualan foto dan jualan footage di Shutterstock? Karena habis resign, saya nggak ada uang, saya punya cuma handphone, apakah bisa? Jawabannya adalah sangat bisa. Dan di video kali ini saya akan pandu teman-teman semua yang mungkin punya keterbatasan, mungkin ada sedikit naik turunnya kehidupan, sehingga teman-teman nggak punya kamera, mirrorless DSLR teman-teman nggak punyanya cuma smartphone. Apa yang harus dilakukan, bagaimana nanti caranya, tekniknya seperti apa, dan saya akan tunjukin karya-karya saya dengan smartphone yang sudah approve, bahkan sudah terjual. Stay tune guys. Video di Bandara Changi, Singapura ini, video di Jeju-do Island di South Korea, juga foto-foto yang saya publish saat ini kepada teman-teman semua, baik di Jogja, di Bali, di Jepang, dihasilkan dari sebuah smartphone. Dan kalau teman-teman lihat bahwa ada video anak kecil, anak SD lagi bikin acara pakai baju adat, kemudian ada video tukang sampah lagi buangin sampah ke truknya. Ini adalah contoh-contoh footage yang sudah laku di Shutterstock dan semua diproduksi menggunakan smartphone. Nama saya Bima Aditya, terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya, dan hari ini saya akan pandu teman-teman semua tentang bagaimana caranya teman-teman bisa berkarya dengan menggunakan smartphone. Jadi, kalau teman-teman baru memulai, buang jauh-jauh harapan untuk beli kamera, beli lensa, apapun yang mahal-mahal. Apapun yang sekarang teman-teman miliki di tangan, pakai itu, optimalkan, dan cari tahu caranya, berjuang sampai approve dan sampai terjual. Begitu sudah kejual, jangan buru-buru beli kamera, beli lensa, optimalkan dulu sampai payout. Begitu sudah payout, terusin dulu, sampai cash flow-nya teman-teman bagus, stabil, baru beli kamera. Yuk kita belajar. Tips pertama, kalau teman-teman mau pakai smartphone, sebenarnya pakai gears apapun termasuk kamera, teman-teman harus pelajari dulu teknikalnya. Teknikalnya sederhana, yang namanya fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Ini bahasa tuanya zaman dulu. Maka, cahaya adalah satu-satunya alat yang harus teman-teman pelajari, satu-satunya sumber energi yang harus teman-teman pelajari untuk bisa menghasilkan sebuah foto ataupun footage. Kalau kita bicara jualan foto di Shutterstock, seperti saya udah tulis di ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock ya. Kalau mau menghindari noise, jangan motret di tempat yang gelap atau jangan motret malam hari. Kenapa begitu? Satu, kitanya masih bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti teknikal. Yang kedua, alatnya seadanya. Nah, cuaca yang terang itu lebih memudahkan kita semua untuk menghasilkan sebuah karya daripada cuaca yang gelap, keadaan yang gelap. Maka kalau teman-teman baru, motretlah pagi sampai siang hari atau sore hari. Nggak usah coba-coba motret malam hari, bikin bulb laser dan lain sebagainya, nggak usah, nanti dulu. Karena fokusnya adalah menghasilkan foto, dicoba di-submit, sampai approve, berkali-kali, sampai terjual. Jadi cahaya itu sangat penting. Seperti misalnya teman-teman lihat muka saya sekarang nih. Ini saya sekarang pakai available light, jadi cahaya itu kan ada dua ya. Ada available light, yaitu cahaya matahari, atau artificial light dengan lampu. Nah, saya sangat suka memotret dengan available light. Maka kemarin ketika saya di Gyeonggi Beach, di Jeju-do, ini momennya sunset. Ini satu pemandangan yang sangat indah. Dan saya memotret hanya menggunakan smartphone. Saat ini saya menggunakan iPhone 13. Sekitar 4 bulan lalu saya beli, harganya sekitar 8,7, jadi harganya udah turun. Kalau teman-teman mau pakai iPhone X, mau pakai Android, mau pakai Vivo, Oppo, mau pakai Samsung, mau pakai iPhone berapapun, silahkan dipakai. Karena saya menggunakan Android, saya juga menggunakan iPhone. Jadi apapun yang ada di tangan, kuncinya adalah apapun yang ada di tangan, optimalkan dan jangan kebanyakan alasan kalau kita mau berkarya. Berkarya itu berkarya saja. Kalau kita memahami foto tentang sunset, maka yang namanya sunset itu pasti ada spektrum warna kuning, ada spektrum warna orange, warna biru, warna hijau, dan lain sebagainya. Itu kalau kita konteks objeknya adalah pemandangan di tepi pantai. Kalau misalnya teman-teman hobi naik gunung, kebetulan kalau teman-teman hobi naik gunung, saya juga hobi naik gunung. Saya suka Gunung Prau dan Gunung Merbabu karena landscape-nya sangat cantik
Dan di atas itu ada hijau dari hutan dan gunungnya, ada putih dari langit yang di bagian atas, ada biru di langit yang bagian bawah, dan juga ada sisi-sisi gelap bayangan. Maka ini ada colorful colorful segmen di pemotretan kali ini yang itu sudah sangat cukup kalau teman-teman mulainya dengan sebuah smartphone. Kalau cahaya sudah teman-teman pelajari, datangnya nih misalnya muka saya sekarang, cahaya dari sebelah kiri saya, ini yang sini terang, yang sini gelap. Itu cara membaca cahaya sesederhana itu. Maka kalau misalnya teman-teman mencoba memotret, misalnya ini Kiprox, motor Honda Beat karbu saya kemarin mati. Teman-teman memotret ini nih, ini ada mereknya nih, namanya Macho gitu ya. Terserah mau dihilangin atau enggak, bebas saja. Tapi bagaimana ini bisa lebih jelas? Jangan motret dari sebelah sini, karena sebelah sini nggak ada cahayanya. Cahayanya dari sebelah sini. Nah, itulah cara membaca cahaya. Kalau sudah, kita sekarang akan belajar tentang komposisi. Komposisi sederhana itu saya akan perkenalkan dua saja. Kalau teman-teman mau lebih detail, teman-teman bisa nonton semua YouTube saya. Tontonin satu-satu kalau sabar ya. Atau kalau nggak sabar, teman-teman bisa gabung kelas fototup saya. Itu adalah kelas fotografi selama 12 bulan full. Sudah dimulai November 2024, nanti akan berakhir di November 2025. Dan kalau yang masih mau berlanjut, silahkan lanjut. Saya akan bikinin kurikulum baru untuk 1 tahun ke depan. Biayanya cuma Rp50.000 per bulan. Jadi gini, komposisi sederhana itu saya kenalkan dua. Satu namanya center line. Center line itu adalah ketika kita memotret benda ini gitu ya. Ini posisi di tengah. Atas, bawah, kanan, kiri, itu komposisinya sama. Semua area kosongnya sama. Itu namanya center line. Maka saya banyak sekali motret di Maxwell, ini di Singapura. Jadi intinya adalah sebuah food court. Itu food court itu saya foto dari sudut manapun, itu laku semua. Mau yang dari kiri, dari kanan, dari tengah, dari agak ke bawah, dari atas, semuanya laku. Jadi sequelnya saya banyak. Saya bikin sequel foto itu mungkin ada 4-6. Dari 6 foto itu kalau nggak salah sudah 4 atau 5 sudah laku semua. Jadi masing-masing menghasilkan dolar yang sama. Ada yang kadang-kadang lebih bagus angkanya. Tapi description, kata kunci semuanya sama. Jadi saya membuat sequel. Nah, center line itu adalah komposisi paling sederhana yang bisa teman-teman coba. Yang kedua komposisinya, yaitu adalah komposisi sepertiga bagian. Sepertiga bagian itu seperti ini. Misalnya ini sekarang saya punya sebuah, ini ibaratnya adalah sebuah frame foto gitu ya. Ini kebetulan sudah dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, sepertiga bagian itu bisa memilih sepertiga bagian untuk objek utamanya atau sepertiga bagian untuk backgroundnya. Ketika saya di Gunung Prau itu saya menempatkan sepertiga bagian itu gunungnya, yang 2/3 ini backgroundnya. Tapi ketika kemarin saya ada di stasiun Tugu kalau nggak salah, ini saya memotret daun. Objek utamanya, daunnya, itu 2/3 ya. Yang sepertiga bagiannya ini blur, isinya kayak pavement lantai, cor-coran aspalnya. Jadi teman-teman boleh memilih. Satu teori center line, tempatkan objek utama itu tepat di tengah, atas, bawah, kanan, kirinya, usahakan sama. Selisih-selisih sedikit nggak ada masalah, namanya juga seni, nggak ada yang exact ya, nggak ada yang presisi gitu ya. Lalu yang kedua adalah sepertiga bagian. Boleh menempatkan sepertiga bagian itu untuk objek utamanya, atau 2/3 bagian untuk objek utamanya. Sekarang kita waktunya memotret. Jadi tadi saya sudah pernah bilang ya, bahwa teman-teman boleh pakai smartphone apapun. Saya pernah pakai Samsung, saya pernah pakai iPhone 5 pernah. Saya nge-vlog kali ini pakai iPhone 13. Dan abis ini saya akan tunjukin sedikit caranya, biar teman-teman tahu, teman-teman juga nggak overload information, sedikit-sedikit dulu, biar teman-teman paham. Prakteknya, saya akan menggunakan Xiaomi. Ini Xiaomi Redmi Note 7 kalau nggak salah. Ini adalah handphone kantor saya, jadi handphone cafe saya. Saya beli waktu itu 2018, harganya kalau nggak salah 2,5 kalau nggak salah. Jadi kita akan belajar memotret dengan menggunakan Xiaomi Redmi Note 7. Ini handphone jadul banget. Yang pertama yang harus dilakukan, kalau misalnya teman-teman mau motret pertama kali, itu jangan asal langsung motret, itu salah besar.
Yang pertama, ini lensanya ini saya sudah copot casingnya. Ini dilap dulu. Dilap pakai kaos ya. Kalau mau lebih rada kampungan tapi powerful, ini diabapin gini. Yang namanya abap itu luar biasa sekali. Kalau sudah, kita foto. Saya sengaja memotret tidak menggunakan casing ya, karena saya takutnya ada bagian lensa yang ketutup, jadi saya akan memotret menggunakan langsung handphone seperti ini. Ini Redmi Xiaomi. Kamera belakangnya 48 megapiksel, AI dual kamera sama kamera depan. Jadi intinya ini adalah kamera, ini handphone lama. Habis ini saya akan berubah angle view-nya ke arah tanaman saya di sini dan saya akan ajarkan bagaimana cara memotretnya. Sekarang kita mulai dulu. Mungkin nggak begitu kelihatan, tapi intinya kita akan memotret daun ini ya. Saya akan ajarkan teknik sederhana untuk mengunci fokus dulu. Jadi kalau teman-teman mau kunci fokus ya, ini layar handphone ini ditekan dulu 1 detik sampai ada bunyi klik gitu. Ini dia sudah kunci nih. Nah kalau sudah, baru kita foto. Kebanyakan orang kalau motret itu begini langsung klik gitu. Padahal dia nggak kunci fokusnya dan dia nggak cari komposisinya. Maka harus dicari dulu komposisinya. Sekarang kita bikin dulu komposisi center line. Oke. Nah, saya geser sedikit ke sini. Ini namanya center line, di mana saya akan menempatkan daun ini pas di tengah. Kiri, atas, bawah, atas, kiri, kanan kurang lebih sama. Masalahnya lengkung, tolong jangan terlalu diperhatikan karena seperti tadi saya bilang bahwa fotografi itu seni ya, jadi nggak ada yang semuanya pasti gitu ya. Ini saya kunci dulu di sini. Sudah kuning artinya dia sudah mengunci, baru kita foto. Oke, kita ganti lagi. Saya majuin sedikit. Itu tadi center line. Sekarang saya akan bikin teori sepertiga bagian. Sepertiga bagian saya akan ambil. Sebentar, saya sambil cari ya. Oke, saya akan rubah sedikit angle-nya. Oke. Saya akan bikin seperti ini. Apakah teman-teman bisa ngelihat? Oh, saya naikin sedikit lagi. Bentar ya. Oke. Nah, daun ini akan menjadi background. Daun ini akan menjadi fokusnya. Jadi saya akan bikin seperti ini. Oke, bentar ya. Oke. Wow. Ternyata nggak bisa, kurang fokus. Oke, wah, daunnya bergerak. Oke, kita foto lagi. Saya coba ambil angle-nya yang di belakang. Oke, foto pertama tadi waktu ketika saya motret daun yang agak mentiung ke bawah itu namanya center line. Jadi center line itu sesederhana itu, tempatkan objeknya di tengah, terus kayak space kosong ya. Negatif space-nya itu kita menyebutnya biasanya negatif space, itu kanan kiri, atas bawah semuanya dibikin sama. Lalu sepertiga bagian, seperti tadi saya motret daun yang kedua, itu bisa jadi daun yang bagian depan itu 2/3 malah saya bikin blur, fokusnya di belakang, atau sebaliknya. Yang di belakang fokus, yang di belakang blur, yang di depan saya bikin fokus. Semuanya benar. Sudah saya kasih contoh foto-foto karya saya, sudah saya berikan tips untuk memotret dari sisi pencahayaan, komposisi, sudah saya ajarkan langsung bagaimana cara sederhana memotretnya. Kalau teman-teman kepengen lebih detail, teman-teman bisa baca ebook saya Fonegraphy. Itu memang satu ebook panduan yang memang saya bikin khusus menggunakan handphone pemotretannya, tidak ada yang lain. Dan semua karya-karya di dalam ebook itu adalah karya saya menggunakan smartphone. Suatu ketika teman-teman main ke Jogja, teman-teman bisa mampir ke cafe saya 10 Coffee, ada guest house saya Cendela. Semua branding, semua foto makanan difoto menggunakan smartphone oleh saya sendiri. Teman-teman bisa beli e-booknya atau mau banding dengan presetnya. Presetnya namanya Joyful. Kalau teman-teman beli barengan, harganya sedikit lebih murah daripada teman-teman beli satu persatu. Joyful preset adalah satu-satunya preset yang saya pergunakan secara pribadi, dan saya hanya punya satu preset itu untuk berkarya di semua kegiatan saya. Mau lagi motret ke Jepang, di Korea, di Bali untuk brandingnya 10, makanannya, bikin-bikin kayak footage segala macam, semuanya menggunakan Joyful preset.
Preset itu bisa digunakan ke foto ataupun footage ya. Jadi ini kayak satu kali dapat preset bisa dipakai untuk foto maupun footage, semuanya bisa. Nah, kalau sudah saya tunjukkan caranya, harusnya teman-teman sudah mulai percaya diri. Jadi jangan minder. Manusia itu asal-usulnya berbeda. Tidak semua kita itu berasal dari keluarga yang kaya. Tidak semua kita itu bisa tiba-tiba beli iPhone 13 kayak punya saya. Tidak semua bisa beli misalnya Sony Alpha 7 Mark 4 Mark 3 gitu. Nggak semua orang bisa beli seperti itu. Semua kadang-kadang tercipta dari sebuah keterbatasan. Nah, prinsipnya sederhana. Kalau misalnya kita mau berkarya, tapi berkaryanya penuh alasan, finansial, ekonomi, posisi dan lain sebagainya, lokasi dan lain sebagainya, saya pikir hanya kebanyakan alasan nggak akan maju-maju, jadinya bodoh dan miskin. Maka kita harus menggunakan apapun yang kita miliki untuk kita berkarya. Jadi, apakah gears mahal bagus? Bagus. Tapi apakah berkarya pertama kali sudah cukup dengan menggunakan smartphone? Sudah lebih dari cukup. Teman-teman bisa menggunakan smartphone yang teman-teman miliki, nggak usah muluk-muluk. Kalau dalam bahasa Jawa itu sakmatio, apapun yang dimiliki, pergunakan dan optimalkan. Belajar motret dulu, stepnya yang pertama. Baca cahayanya, pergunakan komposisinya. Berikutnya adalah cobalah submit ke Shutterstock, description, kata kuncinya riset, jangan ngasal. Kita motret tujuannya untuk dapat duit. Kalau ngasal, pasti duitnya nggak dapat. Jadi riset. Riset itu ada dua cara kalau yang saya pergunakan. Satu adalah mencontek. Teman-teman bahkan boleh mencontek karya saya. Teman-teman browsing aja Bima Aditya, Shutterstock, itu semua karya saya. Silahkan contek karyanya, silahkan contek description-nya. Tapi jangan pernah berharap teman-teman bisa mencuri rezeki saya. Itu berlaku sebaliknya. Saya mencontek teman-teman, saya tidak berarti saya bisa mencuri rezeki teman-teman. Maka kuncinya adalah contek, benar-benar copy paste, kemudian dimodif sesuai objeknya teman-teman. Yang kedua, saya suka riset menggunakan namanya mykeywordr.com. Itu sebuah platform gratis, teman-teman tinggal masukin kata kunci misalnya daun, itu green leaf. Itu begitu kita klik itu dia akan keluar banyak sekali. Saya biasanya menyarankan 20 lah minimal, walaupun Shutterstock itu bisa sampai up to 50 keywords. Tapi coba berjuang sampai 20 keywords, karena keywords itu adalah kalau dirangkai-rangkai itu jadi kalimat. Kalau misalnya kita keywordnya sedikit, attract, foto tersebut nggak bisa ditemukan gampang sama orang gitu. Jadi lebih banyak lebih bagus. Kalau bisa sampai 40, sampai 45, 50 lebih bagus. Tapi minimum yang saya sarankan 20. Apakah ada foto saya yang keywordnya cuma 10 laku? Ada. Tapi itu saya anggap sebuah keberuntungan. Jadi karena kalau kita usaha ya kita harus serius. Jadi matur nuwun, teman-teman bisa belajar sekarang dengan menggunakan smartphone, berkarya menggunakan smartphone. Ebook tadi, teman-teman bisa download, linknya ada di bawah. Kemudian gear saya, semua juga daftar gear saya ada di bawah. Saya ngucapin juga terima kasih kalau teman-teman membeli lewat link tersebut. Saya Shopee affiliate, jadi saya akan dapat persentase kecil dari Shopee. Itu untuk saya. Tujuannya adalah untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jadi matur nuwun sekali lagi. Kita berkarya dengan apapun alat yang ada. Teman-teman optimalkan yang ada. Belajar motret, submit, dan berjuang terus sampai pay off. Sampai ketemu di vlog berikutnya.